warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Prebianti, NIM T20191307. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu mengenai langkah perumusan atau pengembangan indikator. Indikator merupakan sebuah penanda dari ketercapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Dalam pengembangan sebuah indikator, perlu adanya pertimbangan dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, yaitu tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja operasional yang digunakan dalam kompetensi dasar atau KD. Maksudnya adalah, sebagai seorang pendidik, kita harus paham mengenai tuntutan kompetensi apa yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam sebuah kompetensi dasar tersebut. Nah, hal ini dapat dilihat pada kata kerja operasional yang dipakai. Misalnya, kata kerja operasional yang dipakai adalah menjelaskan, yang berarti tuntutan kompetensinya adalah peserta didik dapat menjelaskan kembali terkait materi yang telah diajarkan. Poin yang kedua adalah karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Dua poin ini juga harus sangat diperhatikan oleh pendidik dalam perumusan dan pengembangan indikator. Mengapa? Karena ini nantinya akan saling berkaitan dengan hasil akhir atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Secara umumnya, setiap daerah, lingkungan masyarakat, dan masyarakatnya itu sendiri memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda. Misalnya, seperti masyarakat di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Mereka tentunya memiliki cara pandang yang berbeda, kebiasaan keseharian yang berbeda, dan tentunya cara belajar yang berbeda juga. Nah, di sini kemampuan analisis dari seorang pendidik sangat berperan penting. Bagaimana ia bisa merumuskan sebuah indikator yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri, sekolah, daerah, dan lingkungan masyarakat, tetapi juga tetap memenuhi tuntutan dari kompetensi materi tersebut. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Jadi, indikator ini bentuknya adalah sebuah kalimat yang diawali dengan kata kerja operasional. Di rumusan dalam sebuah indikator sekurang-kurangnya harus mencakup dua hal ini. Yang pertama, tingkat pencapaian kompetensi. Yang kedua adalah materi ajar yang menjadi media pencapaian kompetensi. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan langkah-langkah perumusan dan pengembangan indikator. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan dalam KD, yang meliputi memahami kata kerja operasional atau KKO, menetapkan kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi indikator, lalu menentukan kata kerja dari kompetensi dasar yang sesuai dengan taksonomi Bloom. Jadi, sebelum kita merumuskan indikator, kita perlu memahami yang namanya kata kerja operasional. Karena kata kerja operasional yang dipakai dalam kompetensi dasar harus selaras nantinya dengan yang dipakai dalam indikator. Yang kedua adalah menganalisis indikator berdasarkan UKRK, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian pada kompetensi dasar. Yang meliputi UKRK dijadikan kriteria dalam pemilihan
dan pemilahan ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Kategori indikator. Yang pertama adalah indikator kunci. Indikator ini merupakan indikator yang sangat memenuhi dari kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat dalam KD. Memiliki standar minimal KD dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi, indikator kunci ini adalah indikator yang harus ada, yang di dalamnya memuat tujuan inti dari kompetensi tersebut. Yang kedua adalah indikator pendukung atau indikator prasyarat, di mana tujuan dari indikator ini yaitu untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci. Yang kedua, kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari. Jadi, indikator ini adalah indikator pendukung yang dirumuskan untuk membantu peserta didik untuk memahami indikator kunci. Dan yang terakhir adalah indikator pengayaan. Indikator pengayaan mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi standar minimal. Indikator ini tidak harus ada, dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal. Jadi indikator ini disusun ketika peserta didik dirasa sudah sangat memahami indikator kunci lebih cepat dari yang diperkirakan dan memerlukan peningkatan. Indikator ini boleh ada dan boleh tidak. Semua kembali kepada pendidik yang merumuskan dan mengembangkan indikator. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah dalam perumusan dan pengembangan indikator itu tergantung dari seorang pendidik itu sendiri. Tetapi harus tetap memperhatikan beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan. Terima kasih. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.